Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di channel YouTube Mr. EF Update. Kali ini kita akan membahas tentang tema kemanusiaan, ya, volunteer. Yang tentunya insya Allah akan dibersamai oleh Bang Tommy ya. Nah, Bang Tommy selaku volunteer dari Langkah Mengabdi. Untuk sejauh ini. Nah, oke, kita nanti akan berbincang sedikit tentang kerelawanan, kemudian nanti boleh kita dengarkan cerita dari Bang Tommy selama ini menjadi volunteer itu seperti apa, kemudian suka dukanya, termasuk juga nanti tantangan-tantangan yang selama ini beliau hadapi. Oke, Bang Tommy, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat sehat ini. Oke, sehat ya. Dilihat dari wajahnya ini kayaknya ceria. Oke. Alhamdulillah. Nah, gini ya Bang Tommy, kita kan teman-teman juga mungkin beberapa sudah ada yang tahu tentang sepak terjang atau perjalanan Bang Tommy ini di dunia kerelawanan. Nah, entah itu secara mandiri ataupun bersama komunitas, organisasi itu kan sedikit banyaknya rekam jejak Bang Tommy ini sudah kita tahu juga di media sosial. Nah, kita mau tahu nih Bang Tommy, dari perjalanannya awal dulu atau pengalaman pertama yang bisa memanggil hati, nah, Bang Tommy untuk terjun ke dunia kemanusiaan. Ini apa ininya? Gimana jalannya? Nah, boleh ceritakan Bang Tommy? Ini kalau diceritain panjang sebenarnya ya. Nah, iya yang poin-poinnya. Oke, siap. Jadi yang pertama, itu dimulai dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin. 2023 waktu itu ya. Kebetulan ekspedisi pertama saya, pertama kali ngikut volunteeran, pertama kali ke pulau terluar gitu ya. Pulau terluar. Nah, kebetulan pertama itu di Enggano Mas Ep. Bang Bung Ep ya. Oke, ya. Itu Bung. Jadi waktu itu bulan Juli kalau nggak salah, tahun 2023, dapat info dari Instagram teman-teman friendku. Nama ekspedisinya Langkah Mengabdi ya itu ya. Itu komunitas ya? Komunitas Friendku Indonesia namanya. Boleh teman-teman cek di Instagram ya. Singkat cerita, iseng-iseng aja itu Mas. Ya. Iseng-iseng coba, kebetulan ada pamfletnya kan. Kebetulan Mas Denny ya, salah satu founder dari Friendku Indonesia. Itu nge-DM saya kira-kira. Pengen ikut nggak Tom gitu kan. Terus saya coba, saya baca-baca posternya. Kok menarik nih. Ke daerah terluar, tertinggal, terdalam gitu kan, di daerah 3T, di Enggano. Kebetulan salah satu wishlist saya, Enggano itu termasuk tempat yang harus dikunjungi gitu ya. Di singkat cerita saya daftar, itu saya nggak nyangka itu. Maksudnya saya nggak nyangka kalau bakal dapat yang gratis ya. Oh gratis gratis ya? Itu alhamdulillah. Ada salah satunya namanya fully funded ya. Fully funded. Itu program dari Friendku tadi ya? Benar, dari Langkah Mengabdi nama ekspedisinya. Itu ada sekitar 6 orang kalau nggak salah, 6 orang delegasi terbaik ya. Kebetulan diikuti oleh hampir seluruh Indonesia Mas. Dari Jogja, dari Aceh juga, dari Medan gitu ya. Singkat cerita, alhamdulillah dapat kesempatan sebagai peserta fully funded waktu itu. Dan ya pertama kali menjajaki pulau terluar. Sekitar 12 jam atau 15 jam itu. Bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara ya? Benar, salah satu kabupaten ya di Bengkulu Utara, daerah terluar, Pulau Enggano. Jadi pertama kali menginjakkan kaki di sana itu mual dulu ya. Mual ya, karena terombang-ambing Mas. Selama kurang lebih 15 jam. Ini ya, nyebrang laut ya? Nyebrang laut. Waktu itu menaik kapal perintis, atau kapal pelni gitu ya. Jadi wah itu salah satu pengalaman yang luar biasa lah. Pertama kali langsung mabuk laut gitu. Banyak semuanya didapatkan. Iya. Jadi ya mungkin kalau diceritain banyak sekali. Tentunya itu pengalaman pertama saya ya ke Pulau Terluar, Enggano. Dan saya lagi-lagi masuk di divisi media Mas saat itu. Divisi media. Ya. Kebetulan background saya juga. Ya, basicnya ya. Sana ya. Iya. Itu kalau pertama kali. Pertama kali di Pulau Enggano, pulau di kabupatennya sendiri. Ya, luar biasa. Nah, pertama merasakan menjadi volunteer nih. Nah, yang
Yang dirasakan di Enggano pertama kali apa aja, Mas Tommy atau Bang Tommy? Kalau dibilang itu sebenarnya banyak sekali ya, terutama kekeluargaan itu tentunya kita dapat ibu asuh baru. Kebetulan kita semua tinggal di beberapa warga waktu itu, sekitar 10 atau 7 rumah. Waktu itu sekitar 40-an delegasi, teman-teman dari seluruh Indonesia, sampai ke Enggano. Tentunya pengalaman yang paling berharga itu kekeluargaan. Keluargaannya ya. Di situ saya belajar kayak tanggung jawab tentunya. Tanggung jawab tentang program kerja, pengolahan mentalitas gitu kan. Gitu. Oke. Nah, ini selama mengikuti volunteer nih, Mas Tommy, mungkin sudah beberapa kenal juga dengan jaringan-jaringan relawan se-Indonesia ataupun yang ada di provinsi kita sendiri, Bengkulu. Nah, yang Bang Tommy tahu sendiri selama ini apa saja komunitas atau organisasi yang memang menggeluti dunia kerelawanan dan sebesar apa efek yang pernah mereka perbuat untuk ya daerah-daerah pelosok lah. Oke, yang pertama tadi ya, jelas Friendku Indonesia. Friendku. Salah satu programnya adalah Langkah Mengabdi. Langkah Mengabdi. Yang pertama di Enggano, yang kedua di Padang. Tahun ini waktu itu ya. Iya, tahun bulan ini. Juli, kebetulan ikut juga. Iya. Terus yang kedua tuh kalau nggak salah yang untuk lokalan itu adalah namanya saya lupa, tapak apa gitu. Sosial Ekspedisi Muda apa gitu, kalau nggak salah ya. Sama itu Friendku juga ya? Beda ya? Beda NGO itu. Kebetulan mereka kemarin ke daerah Curup atau daerah Lebong ya, gitu. Sama ini lokal apa yang luar? Yang di Indonesia ya. Kalau yang paling terkenal itu tentunya apa ya? Human Initiative pernah itu nggak? Ini pernah juga. Pernah juga ya? Nanti bulan Desember teman-teman ke desa Seluma, namanya Desa Sinar Pagi. Iya. Itu desa terpencil juga. Desember nanti berangkat juga. Gitu. HI cabang Bengkulu ya? HI Firmangan gitu kan. Lalu ada juga kapal ekspedisi. Kapal ekspedisi ada Bang Hamzah gitu ya, juga founder juga. Kapal ekspedisi Arah Pemuda itu yang udah kelas-kelas tinggi lah. Yang lumayan jauh. Lalu ada Tapak Abdi Muda gitu kalau nggak salah ya. Banyak Mas kalau kita ngomongin ya, NGO, kalau ternyata yang menggeluti dunia kerelawanan kemanusiaan. Oke, luar biasa Bang tuh. Nah ini dari yang sudah mereka berikan dampak-dampaknya, termasuk juga Bang Tommy bisa tahu ya komunitas-komunitas dan organisasi yang ada. Ya mungkin barangkali salah satunya Bang Tommy ikuti tadi ya komunitasnya, ya barangkali ataupun mereka yang mengajak kita yang memang berinisiatif itu daerah mana saja yang pernah dijajaki yang memang secara resmi pernah Bang Tommy ikuti gitu. Oh sejauh ini baru 2 gitu. Tahun kemarin yang tadi yang di Enggano yang pertama tahun 2023. Terus tahun ini yang ke Padang. Itu di namanya Desa Kampung Wisata Sarugo. Oke, kampung itu. Jadi di ujung itu, daerah Padang ujung. Nah, boleh diceritakan nih Bang Tommy, yang ditunggu-tunggu pemirsa ini kan kadang ceritanya yang membuat kawan-kawan tertarik itu apa sih sebenarnya yang ada di dalam kegiatan tersebut. Nah, entah itu mulai dari perjalanannya, kemudian apa proyek-proyek yang sudah disusun dan memang ingin diberikan ke masyarakat itu biasanya apa? Yang paling berkesan gitu ya? Ya, tentunya apakah di bagian pendidikan atau kesehatan gitu? Tentunya yang saya ikutin dari Langkah Mengabdi, mereka ada 4 cabang divisi ya. Yang pertama divisi pendidikan, lalu divisi kesehatan, divisi ekonomi lingkungan, dan divisi media pariwisata. Nah masing-masing divisi itu tentu punya program kerja. Jadi kita sebelum berangkat itu nanti saling bekerja sama lah, saling membuat program kiranya bisa menunjang atau bisa digunakan untuk teman-teman atau warga-warga di desa kita yang kita kunjungi. Dan tentu kenapa teman-teman harus mencoba gitu ya. Yang pertama tentu pengalaman. Itu mungkin teman-teman nanti mau coba-coba atau pengen iseng-iseng, nggak apa-apa. Dicoba dulu aja, nanti ketika sudah ikut, teman-teman bakal tahu tuh. Ya, bakal merasakan sendiri. Bakal merasakan apa yang ada di kampung orang, apa yang ada di
desa itu udah tentu yang dirasakan orang lain. Nah, benar. Tentu yang paling mahal itu experience, Mas. Pengalaman kan ya. Pengalaman. Pengalaman itu kan yang paling mahal itu. Nggak bisa dibeli dengan uang dan pasti. segala macam. Dan tentu kalau saya ya, yang paling melekat itu tentu tadi kekeluargaan. Jadi dari Laka Mengabdi 1 sampai sekarang itu masih tetap komunikasi. Jadi kita masih sering kontek-kontekan, misalkan teman-teman dari Jogja ke Bengkulu main, dari Bengkulu ke Jogja. Silaturahmi. Tentu silaturahmi itu yang paling utama. Dan tentu yang harus teman-teman tekankan yaitu tentang berbagi ilmu, Mas. Tentang kebermanfaatan ya. Karena salah satu motivasi saya, percuma kita kalau punya ilmu, kita sekolah tinggi-tinggi, kita S1, S2, S3 pun, kalau tidak ada actionnya, tidak ada manfaat untuk teman-teman lain, kayaknya terlalu percuma. Gitu. Jadi itulah untuk kesempatan teman-teman ketika punya keahlian. Kalau saya kan kebetulan suka foto, suka desain gitu kan, ya saya ikut tuh. Sekarang alhamdulillah jadi tim video friendku, membantu pamflet dan segala macam gitu kan. Jadi sekecil apapun keahlian teman-teman itu pasti bakal dihargai dan juga bakal ada tempatnya. Betul sekali. Gitu. Nah ini kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang mau ikut, kadang ada aja yang ditanyakan nih, Bang Tommy. Apa sih yang mereka biasanya tanya? Apa sih keuntungannya ikut jadi relawan ya sana sini? Kadang mereka berpikiran kadang dapat capek aja, rugi aja. Kadang kita juga masih banyak kesibukan lain dan mungkin boleh tahu ini dari Bang Tommy, di mana sih letak kebahagiaannya? Nah, menjadi seorang relawan. Nah, di poin yang mana? Itu boleh sampaikan. Itu kalau dari sudut pandang saya ya. Tadi tentu banyak pengorbanan, Mas. Contohnya teman-teman yang dari Sulawesi ada loh. Kemarin dari Sulawesi kita pikirlah biaya pesawatnya, biaya kapalnya, akomodasi ke sana itu kan lumayan dan tanda kutip. Tapi dan kerennya, maksudnya kalau bukan karena ingin membantu atau ingin bermanfaat, tentu rasa itu tidak akan muncul ya. Tentu tidak akan mau. Siapa yang mau jauh-jauh ke pulau terluar, pulau terdalam? Panggilan nurani ya. Itu satu ya. Jadi kalau bisa dibilang kenapa harus ke sana, tentu yang paling tadi itu ya. Pengalaman dan juga tadi betul kata Mas tadi. Ya, tentunya kita bagaimana nanti tadi ya. Nggak mencari keuntungan. Mencari keuntungan dan tentu kalau mencari keuntungan kayaknya bukan di situ tempatnya deh. Betul. Iya, karena apalagi kemanusiaan kan. Jadi niatkan itu untuk berbagi, niatkan untuk memberi manfaat untuk sesama. Dan ada satu pesan yang dari Kang Fred. Waktu itu kebetulan beliau mengisi di salah satu forum kami. Beliau berpesan tuh, kalau kita pengen ke suatu tempat atau suatu negeri, jangan sampai kita berpikiran itu kita bisa merubah orang itu. Kita yang belum tahu apa-apa, jangan seolah-olah bisa merubah keadaan sekitar. Jadi kita yang harusnya belajar dari mereka gitu. Kita harus belajar, kita yang harus mengambil. Jangan seolah-olah kita paling tadi, jangan merasa si paling tadi ya. Karena kalau teman-teman udah egois, sudah merasa paling bisa, gampang lah. Udah merasa ini tadi kayaknya gak bakal dapet. Ya untuk apa ke negeri orang kalau seperti itu. Desa itu. Kita kan biasanya selain membantu, kita juga sambil belajar. Benar. Kehidupan yang mereka jalani. Kemudian bagaimana seluk-beluk perjuangannya yang ada di negeri orang. Oke, Bang Tommy, nih tentang tantangan terbesar, entah itu dari dalam diri sendiri atau dari mulut orang lain yang sering menjatuhkan, itu selain itu apa yang paling berat untuk mempertahankan jiwa relawan itu sendiri? Yang paling berat tentu selain di ongkos, itu tentu pasti, ya pasti ya, harus ada pengorbanan kan, balik-balik ke prioritas. Jadi mungkin selagi teman-teman masih punya kesempatan ikut, dicoba aja gitu. Jadi apapun kata-kata orang itu anggap aja udah angin lalu lah. Karena kita tidak mungkin luput ya dari omongan orang, dari cibiran orang. Walaupun kita di situ berniat baik loh. Betul. Apa istilahnya? Ya kita membantu lah istilahnya. Tulus gitu. Kita tulus tuh masih ada banget yang mencaci gitu. Yang dikatain lah sok dermawan. Sok apa gitu kan, si paling ini. Jadi ya anggap aja itu sebagai ujiannya lah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman stop di sini gitu.
Karena insya Allah kalau itu kebaikan bakal dipertemukan dengan para penemu kebaikan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, ini berbicara tentang kemanusiaan, relawan ataupun ya humanity. Nah, kita sedang sama-sama tahu ini yang sedang hangat jadi perbincangan di kehidupan saudara-saudari kita di Palestina, negeri sana. Nah, apa yang pernah Bang Tommy lakukan sejauh ini untuk saudara-saudari kita di Palestina? Dalam bentuk apa yang pernah dilakukan? Ya, tentu kita tidak bisa berbuat lebih ya di sini Mas, karena keterbatasan dan juga kekurangan saya pribadi. Jadi alhamdulillah saya bersama teman-teman, Bung juga ikut kan waktu itu kan. Kita juga pernah menginisiasi sebuah pergerakan yang namanya aksi waktu itu. Aksi Bela Palestina. Waktu itu dengan genosida yang pertama ya. Bukan yang pertama sih, maksudnya berlanjutan 7 Oktober sama kita tahu tahun kemarin. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya kita yang peduli dengan isu-isu kemanusiaan tentunya di saudara kita di Palestina, kita sudah pernah atau kita paling tidak membantu semampu kita dengan semampu kita, dengan berdonasi, dengan mungkin dengan berdonasi, dengan menggelar aksi kemanusiaan supaya sadar masyarakat, memberikan pencerdasan. Dan yang ketiga ini yang paling urgent nih, boykot Mas. Boykot. Karena boykot sekarang tuh untuk menjaga kewarasan kalau kata Ustaz Felix ya. Sekali. Jadi mungkin tadi dengan menggelar aksi supaya masyarakat sadar, supaya terbuka, karena ada kejahatan yang luar biasa banget sampai sekarang Mas ya. Kita lihat sekarang sekitar 17.000 anak-anak di Gaza sudah syahid. Ya Allah. Mungkin itu terakhir ya. Udah 2 kali kalau nggak salah Mas kita aksi. Iya, betul sekali. Pertama itu tahun 2020 yang pertama sekali ya. Iya, 2020. Dan yang terakhir 2023. Dan tentu bersama teman-teman komunitas di Bengkulu Utara, ada Refleksi Muda Bengkulu Utara, gabungan kemarinnya. Aliansi Pemuda, kita mengadakan aksi itu dan juga aksi-aksi kemanusiaan yang lain. Kalau kita bicara soal Palestina, tentu tidak akan pernah selesai. Maksudnya tidak cukup dengan aksi saya udah ini nggak bisa. Karena kita tidak bisa langsung berperang kan, kita keterbatasan. Jadi ya kita mengambil peran yang paling kecil, paling tidak kita menjadi perantara kebaikan. Betul sekali. Yang tentunya yang harus terus kita jaga sampai hari ini adalah menyuarakannya di media sosial. Benar, ya. Itu Bang Tommy. Itu yang paling penting karena itu sangat berefek untuk era saat ini. Digital. Ya, contohnya dalam boykot tadi, kita lihat banyak saham-saham yang mulai. Apa yang perlu barang-barang mana saja yang berafiliasi. Ini aman kali Mas ya? Ya aman. Insya Allah aman. Oke. Ini pesan ini boleh yang disampaikan ke pemirsa yang perlu pemirsa catat untuk teman-teman kita yang ada di Palestina tentang Palestina itu sendiri. Apa yang menjadi pesan penting? Bahwa hari ini Palestina kan belum henti-hentinya selesai dari pembantaian itu. Nah, biar teman-teman pemirsa selalu setia dan sadar mana yang harus kita tolong, harus kita bantu, dan mana yang memang selama ini menjajah dan zolim. Dan tentu tadi mungkin pesan saya untuk saya pribadi dan juga teman-teman tentang isu Palestina, jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah puas gitu dengan apa yang teman-teman sudah lakukan atau teman-teman yang sudah berjuang untuk umat, untuk Palestina dan juga untuk menjaga kewarasan tadi ya. Jadi teruslah berjuang, teruslah bersuara dan teruslah untuk memboikot bila perlu. Memilih-milih walaupun rame banget lah. Sekedar gini harus diboikot kan kayak itu sebagai pemikiran-pemikiran para sekularisme dan juga tentang konsistensi kita juga. Ya, tentu. Meskipun hal-hal kecil ya. Kalau memang itu adalah yang berpihak afiliasi tadi kan. Ya, afiliasi ke Israel kemudian menjadikan bahan-bahan peledak itu menjadi semakin bertambah, itu akan menguji konsistensi kita memang. Benar. Apalagi di negeri kita sudah jelas tercantum di Undang-Undang 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan kita sebagai negara Indonesia itu memang memiliki kewajiban untuk terlibat aktif untuk kedamaian dunia. Kedamaian dunia, terutama kalau kita ngomong Palestina lagi, balik lagi ke itu masalah iman ya. Iya. Kita tidak bisa diam tuh ketika teman-teman kita, saudara kita seiman itu dibantai. Kalau nggak ada rasa sedikit pun rasa kesal,
rasa marah atau rasa bagi yang muslim ini ya. bagi yang muslim itu patut dipertanyakan keimanannya ya Mas. Betul sekali. Apalagi di zaman sekarang udah akhir zaman ini guys. Ingat ini udah. Tapi ini sudah menjadi perbincangan umum, bukan hanya tentang muslim atau muslim. Ini tentang genosida. Ada kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Tentang rasa kemanusiaan itu yang masih ada atau tidak. Oke, Bang Tommy, terakhir ini tentang dunia kerelawanan, volunteer, humanity, kemanusiaan. Pertanyaan terakhir, sampai kapan ya Bang Tommy ini akan menjadi seorang relawan? Nah, iya, kalau ngomongin relawan dalam arti luas tentu tidak akan pernah selesai mungkin Mas. Jadi kalau mungkin ada masanya untuk rehat sebentar. Ya, sebentar ya. Karena kita juga ada keinginan-keinginan tadi. Iya. Ya, contohnya kita ingin menjajah fitrahnya ya. Ingin menikah, ingin kepentingan dan kesibukan masing-masing. Tentunya kalau saya pribadi dan semoga nanti juga teman-teman dan juga Bung EF jangan pernah berhenti sih. Iya. Untuk kemanusiaan, untuk umat tentunya, dan untuk itu poinnya. Volunteer tentunya bakal ada masanya. Betul. Jadi jangan pernah jangan pernah berhenti lah kalau ngomongin kemanusiaan. Jangan pernah stop gitu, nggak ada batas. Istirahat boleh, yang penting jangan berhenti. Benar, jadi tadi di paus kita harus punya mimpi yang lain. Mungkin dengan kita menikah nanti, mungkin dengan jalannya juang masing-masing kan berbeda-beda tuh. Gitu sih. Oke, ya luar biasa sekali pengalaman-pengalaman dan cerita yang sangat berbobot nih dari Bang Tommy yang sudah menjelajah ke negeri-negeri pelosok ya yang ada di Indonesia, kemudian memiliki teman-teman yang cukup jauh yang sama-sama memiliki kapasitas kemanusiaan, kerelawanan yang ilmunya tidak bisa kita ragukan lagi, kemudian juga telah berkesempatan bergabung di organisasi komunitas yang sama-sama mencintai kemanusiaan dan rasa kasih sayang itu sendiri. Nah, Bang Tommy, ini luar biasa. Terima kasih. Barangkali bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman di dunia. Masih ragu pengen mencoba, gitu kan? Iya. Paling tidak dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu bisa dimulai dan bisa diterapkan untuk mulai merasakan apa yang dirasakan saudara-saudari kita yang kurang beruntung gitu. Nah, mungkin itu saja Bang Tommy, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tentunya cerita yang lebih luar biasa lagi. Karena ini terbatas waktu gitu ya. Kita udah mau azan nih kayak ini. Nah, itu dia teman-teman cerita kita pada sore hari ini. Insya Allah akan menjadi manfaat dan tolak ukur kita di masa yang akan datang, bahwa setiap apa yang kita lakukan tidak akan luput dari catatan amal baik dan buruk. Demikian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Insya Allah akan memberikan edukasi-edukasi yang lebih luas lagi ke depannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.